Andai dalam sebuah kisah fiksi, ada sebuah negara yang dirampas oleh musuh. Kemudian musuh tersebut naik secara paksa menjadi raja negara itu. Bagaimana hukum bagi rakyat jelata? Apakah mereka wajib patuh kepadanya atau justru wajib menentangnya? Dan apakah cara menentang yang dimaksud sama sebagaimana yang Buya pernah jelaskan di dalam suatu video? Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara penjajahan dan kudeta. Kalau penjajahan adalah kezaliman. Misalnya ada orang menjajah negeri kita. Dia telah merebut seperti yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Kalau penjajah, karena dia telah membuat satu kezaliman. Merampas. Penjajah adalah merampas. Sebab kalau penjajah masuk, sudah milik kita akan diambil. Kan begitu? Nggak boleh, harus diusir. Kalau penjajah beda. Penjajah pernah berkuasa di negeri sampai 350 tahun, lihat, dia punya gubernur-gubernur, punya kantor-kantor. Enggak. Mereka tidak boleh tinggal, karena penjajah. Sangat berbeda dengan kudeta. Kudeta adalah orang negara juga, mohon maaf di sebuah negara, ya kan? Ada seorang raja atau sultan, kemudian ada kelompok yang mungkin menemukan ketidakpuasan, lalu membuat kudeta. Setelah menjadi kudeta, turunlah, lalu ada pemerintah. Ini hanya memegang kepemerintahan saja, merubah. Maka, sebagai rakyat, kita itu tidak boleh keluar dari imam. Keluar dari pemimpin yang sah itu tidak diizinkan. Dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari pemimpin yang sah tidak diizinkan. Kecuali pemimpin tersebut memang kufurnya kufur yang sudah pasti tidak bisa ditakwili. Tapi pemimpin keluar dari pemimpin tidak, termasuk yang naik atas dasar kudeta, kita tetap wajib patuh kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Sebab kalau tidak nanti kita akan berlawanan dengan kekuatan. Umat akan dihancurkan. Karena kudeta itu bisa saja orang yang lebih baik karena melihat ketidakbaikan di sebuah tatanan atau memang jelek. Sebab kalau kita biasakan hadapkan rakyat dengan kekuatan, maka sesungguhnya kita menghancurkan rakyat. Jika pemimpin yang melakukan kudeta ini, misalnya, ini dalam pembahasan fikih, jika pemimpin yang membuat kudeta ini memang pemimpin yang baik ingin membuat perubahan, kenapa umat tidak patuh? Ini kebaikan. Jika ternyata pemimpin yang baru ini adalah dengan keberingasan kejahatannya, ketahuilah bahwasanya kalau kita hadapkan rakyat dengan mereka, rakyat akan digilas dan di bumi hanguskan. Bahaya juga. Sehingga khuruj minal imam di dalam pembahasan fikih kita dan akidah kita, keluar dari imam itu tidak diperkenankan. Biarpun imamnya fajir. Lah, keluar itu adalah membuat negara baru di dalamnya. Kalau kita membuat satu kritik, terserah kritik yang berlaku dalam dunia perpolitikan apa, demonstrasi dan sebagainya dengan cara yang baik, membuat perubahan itu sah-sah saja. Itu bukan berarti seorang bugot, seorang penentang dalam sebuah negara sah, bukan. Misalnya ada tatanan negara saya tidak cocok, kita membuat perkelompok, kita demo. Kalau memang caranya menyampaikan keinginan dengan cara demo yang sejuk dan yang baik. Kita pernah suatu ketika ke sebuah negeri, bukan negeri Islam. Pas kami datang ke tempat tersebut, demo. Sehingga dari Indonesia pada bilang, Buya jangan lagi ada demo di sana. Cuman dari orang sana enggak, demonya sini aman. Betul, saya masuk lihat demo. Ada orang di tengah jalan, anak muda. Itu ada panggungnya, orasi dia. Enggak ada. Bahkan demonya demo cantik. Setelah itu sampah dibuang-buang sendiri, bawa makan-makan sendiri. Itu hanya meminta kepada, kelihatannya ini yang demo cerdas, yang di demo juga orang paham, keluar ya memberikan pemahaman. Yang demo itu memang menginginkan, saya ingin membuat perubahan begini loh Pak pemimpin. Sehingga demonya beradab, yang di demo juga orang yang mengerti, keluar dan menyampaikan. Bukan malah lari misalnya, bikin kesel misalnya, hadapi misalnya. Atau demonya dengan cara buat kerusakan, pasti ini ditunggangi atau memang dasarnya tidak baik dia. Demo itu kan mengungkapkan dengan cara semacam itu. Kalau orang per orang kayaknya tidak didengar. Saya perlu 2 orang, 5 orang. Satu kelompok.
untuk membuat perubahan. Tentunya semua demo itu harus ada rambunya untuk sebuah kebaikan dengan cara yang baik. Nah, itu tujuannya baik. Barangkali memang jika di sebuah tempat untuk buat perubahan dengan demo jadi diizinkan dong. Kalau memang itu demo itu kan mengungkapkan unek-unek di dalam hatinya. Tapi tolong bukan membuat kerusakan. Seperti itu. Jika demo diizinkan. Kalau demo tidak diizinkan oleh negara, ya jangan dilanggar dong. Lalu bagaimana membuat perubahan? Ya dilihat, tanya. Mungkin ada cara lain. Melalui utusan-utusan, mungkin seorang raja menyiapkan siap yang mau ngadep, nanti akan dihadapi. Bisa begitu. Tanpa harus rame-rame. Sayang uangnya. Pergi ke kota habis duit nanti. Mending pewarganya, saya ngadep ke saya. Wah, ini raja hebat. Ayo keinginannya apa? Oh, raja hebat. Jangan sembunyi. Jangan lari. Hadapi mereka. Karena bisa jadi usulan yang baik. Jangan selalu suudan juga kepada rakyat nih pasti membuat ini nggak cocok. Nggak, belum tentu. Dan Anda sebagai rakyat kalau mengusulkan juga dengan cara yang baik. Kalau belum diterima mungkin argumentasi Anda kurang kuat. Artinya hal-hal semacam itu boleh. Jadi beda ya. Kalau kudeta misalnya ada hasil tadi kan, hasil kudeta pemimpinnya tetap dianggap sah setelah itu karena kudeta itu kan pemimpin yang pertama sudah ditiadakan menjadi pemimpin baru lagi. Biarpun hasil kudeta itu menjadi sah di sebuah negara, tatanan. Artinya rakyat tidak boleh melawannya. Rakyat tidak boleh melawannya. Nah ini, tapi ingat membuat kudeta ini awal membuat kudeta, bagi yang ingin membuat kudeta ini tidak diperkenankan. Jangan salah ya. Membuat kudeta itu melawan pemerintahan sebetulnya. Nggak boleh juga ini. Cuman kalau sudah terjadi dan menang itu loh maksudnya. Jangan salah. Jangan dimaknai wah menganjurkan kudeta. Oh enggak. Anda melawan pemerintah yang sah. Melakukan kudeta itu melawan pemerintah yang sah. Cuman pertanyaannya adalah seandainya yang melakukan kudeta kemudian menang, ini loh apakah wajib juga patuh kita? Ini pembahasannya. Kudeta nggak boleh. Jangan sampai nanti berita hari ini Buya Yahya menyuruh kudeta. Ini salah paham dalam dunia pemahaman fikih. Tidak, kudeta tidak diperkenankan karena sudah ada pemerintahan. Kenapa kamu ingin membuat negara baru lagi? Tapi jika ternyata terjadi kemudian pemimpin sudah ada, provokasi umat untuk melawan. Wong ini sah di negeri. Nanti malah melawan sebuah kekuatan, umat dihancurkan, dibom di ini dan sebagainya. Lalu kami seru setelah ini, ayo kita damai dah, yang indah deh. Yang demo-demo yang baik, tolonglah yang merasa di demo untuk keluar dengan keberanian sebagai seorang pemimpin barangkali. Hadapi dengan serius. Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan niat baik, selesai. Semua orang punya kepala, di dalamnya ada otaknya, ada pikiran, ada permasalahan. Yuk kita dengar dong. Untuk kita selesaikan bersama-sama. Kurang lebih segitu. Tolong dibedakan ya antara penjajahan, antara kudeta, antara hukum kudeta dan setelah menang jadi kudeta. Tolong bisa-bisa jangan dipotong-potong ceramah hari ini. Ini fitnah di negeri ini. Ini bahaya. Ini bahasan fikih itu harus ditinjau dari segala sisi. Nah, ini bisa saja fitnah nanti. Nah, melawan pemimpin yang sah adalah buhot. Kalau seandainya buhot itu menang, orang negeri kita, rakyat kita, kok melakukan penentangan kemudian menang, bagaimana hukumnya? Kan begitu pertanyaannya. Wajibkah kita patuh? Ya, selagi dia telah membuat satu tatanan, kita menjadi wajib patuh. Kenapa? Kalau tidak, kita akan menjadikan rakyat lawan sebuah kekuatan. Artinya apa? Menghancurkan rakyat. Dan yang melakukan kudeta tidak selalu lebih jelek, bisa saja lebih bagus. Sebuah tatanan nggak baik lebih bagus, bisa aja lebih jelek. Jadi permasalahannya kita bahas bab hukum setelah kudeta. Sebelum kudeta, pemimpin yang sah tidak boleh. Kita ganggu pemimpin yang sah, kita menentang, kita melawan, keluar. Adapun demo jangan diartikan penentangan. Kalau memang di dalam berpolitik demo itu diizinkan. Kalau tidak salah kami dengar wallahu alam. Itu tolong bagiannya ahlinya. Demo adalah termasuk cara mengungkapkan keinginan rakyat diizinkan. Tentunya dengan aturan-aturan demo. Sehingga kami menemukan demo di Cina, demo di Hong Kong, demo ini adalah seperti itu. Termasuk di negeri kita demo. Tapi jangan dikit-dikit demo, terus apakah tidak bisa diskusi kok? Yang cantik dikit-dikit demo, ngabisin duit, Masya Allah. Yang beruntung, Alhamdulillah orang jualan di pinggir-pinggir itu biar laku dagangannya, Masya Allah. Ya, cari hikmahnya saja. Semoga Allah menjaga negeri ini. Tetap tentram, damai dan sebagainya. Semoga negeri kita negeri yang terjaga. Pemimpinnya jika baik semakin baik. Jika tidak baik dijadikan pemimpin yang baik, rakyat yang menjadi baik, subhanallah. Allah Maha Kasih yang membolak-balikkan hati. Akan tapi kami tetap seru kepada semuanya. Yuk kita jadi juru damai di negeri ini. Jangan juru fitnah.
Jangan juru keributan. Jadilah juru damai di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.